Waalaikumsalam. Wes, Aci sing cerita ya. Ya, didengar nih Aci ya, konco-konco, teman-teman semuanya, dengarkan ceritanya dari teman saya, Ustadz Aji dan Ustadz Srianto ya, Ayanto sama Tasya, sama Purna, ya, sama teman saya ya, sama Purna itu ya, silahkan. Baik, terima kasih Ustadz, Ustadri sama Ustadzah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Konco-konco banyak yang mengapresiasi. Ya, teman-teman yang saya banggakan. Nah, di sini saya Rasya bersama Ustadz Srianto, bersama Ustadz Aji juga akan melakukan jelajah tempat bersejarah di Kota Surabaya, yakni peristiwa resolusi jihad. Nah, seperti yang teman-teman sudah saksikan, di belakang saya ini sudah ada monumen dari resolusi jihad itu sendiri. Nah, kita akan menuju ke Ustadz Srianto. Nah, ini perkenalkan Ustadz Srianto. Nah, Ustadz, untuk letak peristiwa resolusi jihad ini di mana ya? Oh, belum tahu ya Mas Rasani? Belum, Ustadz. Gitu. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah kita hari ini ya bertempat di yang bersejarah tentunya, yakni ada peristiwa resolusi jihad. Ya, jadi tempatnya itu adalah di lokasi di Jalan Bubutan 6 nomor 2. Nah, kalau diarahkan ke selatan kurang lebih 200 meter itu Hotel Yamato. Ya, yang sekarang ini Hotel Majapahit. Nah, di sana ya. Kalau ke arah 200 meter ke utara, itu ada tempat Tugu Pahlawan. Nah, ada tempat pahlawan ya. Nah, kalau arah ke barat dan sana ya, di sana itu ada rumah yang bersejarah, yakni ditempati oleh host Dr. Aminoto, Haji Umar Said, ya, yang itu salah satu ayah binaannya ya Bung Karno ya ketika bertempat di Surabaya ya. Nanti kita suatu saat akan berkunjung ke rumah host Dr. Aminoto di sana, dan juga di sana itu ada tempat Gedung Nasional Indonesia yakni Museum Dr. Sutomo. Nah, nanti di sesi 2 kita akan berlanjut di sana ya. Itu anak-anak sekalian, kalau ke arah timur sana itu ada Seolah yang saat ini digunakan untuk pelayanan publik oleh Kota Surabaya. Nah, itu lokasi tempat monumen atau tempat yang digunakan untuk pengumuman resolusi jihad oleh para ulama dan santri. Itu Mas Rasa lokasinya. Nah. Baik Ustadz, makasih untuk penjelasannya. Nah, ini kan di belakang kita nih ya Ustadz ya, ini udah ada monumen dari resolusi jihad itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa maksudnya dari ini? Ya, benar ya. Anak sekalian, kita menuju ke monumen. Ini salah satu monumen ya. Salah satu monumen ya, resolusi jihad, surat yang dikirim oleh para ulama kepada Presiden Insinyur Soekarno ya. Resolusi jihad. Nah, resolusi jihad ini sebenarnya sebagai tindak lanjut dari fatwa jihad oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Nah, waktu itu. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kalau mengutip sejarah ya, tentunya kita harus membaca ya beberapa referensi atau artikel yang terkait sejarah dalam peristiwa resolusi jihad ini. Nah, saya membaca salah satu artikel dan itu mengutip di dalam bukunya Agus Sunyoto yang berjudul Resolusi Jihad dan Fatwa Jihad. Itu menjelaskan ya bahwa sebelumnya ketika pertempuran 10 November ya di Kota Surabaya itu ya dalam rentetan kalau ditarik ke belakang itu ada peristiwa penting yang itu menjadi semangat ya, menjadi
energi yang luar biasa bagi umat Islam, bagi ulama ya untuk memperjuangkan negeri ini. Nah, ternyata Belanda itu tidak rela ya, Belanda itu tidak rela kalau Indonesia itu merdeka. Bayangkan tanggal 17 Agustus ya sampai rentetannya bulan September Oktober itu terjadi pertempuran ya yang dilakukan oleh Belanda. Itu artinya masih Belanda tidak menginginkan kalau Indonesia itu merdeka. Nah, dari sinilah kemudian Insinyur Soekarno sebenarnya melakukan diplomasi, tapi belum bisa meredam pertempuran itu, sehingga atas saran Panglima Besar Jenderal Sudirman ya ke Bung Karno untuk mengirim utusan ke Kyai Haji Syekh Hasyim Asy'ari ya di Jombang untuk bisa mengeluarkan fatwa jihad. Ya, fatwa jihad itulah yang menjadi motivasi semangat para ulama, para santri di seluruh pelosok daerah untuk berjuang bersama-sama di kota Surabaya ini. Itu sekilas. Nanti kita melihat bagaimana dokumen fatwa jihad dan resolusi jihadnya ya yang asli di dalam gedungnya ini ya. Nah, ini salah satu di monumennya ini baru dibuat pada tahun 2011, mohon maaf ya, 2011. Oke. Nah, di dalamnya ini ya. Oke. Nanti di sini ini sebuah gedung yang masih asli ya, masih asli karena di sini dianggap sebagai cagar budaya ya. Nah, Ustadz, dari resolusi ini ada nggak sih dengan hubungannya dengan peristiwa 10 November? Oke, tadi sudah Ustadz Plus ya sedikit bahwa ada korelasi, ada hubungan erat ya di peristiwa 10 November dengan resolusi jihad. Ya. Kalau kita melihat peristiwa 10 November ya, di dalam peristiwa sebelumnya Oktober dan September itu sudah terjadi pertempuran yang luar biasa. Nah, itu pertempuran itu atas dorongan, atas fatwa dari para ulama bahwa berjuang menolak penjajah itu hukumnya fardu ain ya. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Maka di sini menjadi penting ya resolusi jihad ini memberikan semangat para ulama, para santri bersama-sama melawan penjajah ini untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu korelasinya Mas ya. Baik, makasih untuk penjelasannya. Nah, mari kita masuk. Nah, mungkin di sini ada ini ya, ada peresmian dari pemerintah Surabaya sebagai cagar budaya. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz? Baik, Mas Rasa, jadi ini mulai kapan dijadikan sebagai tempat bersejarah dan tempat cagar budaya ya. Jadi melihat dokumentasi ini bahwa kantor ini yang dibuat dokumen resolusi jihad itu di zamannya wali kotanya Bu Risma ya pada tanggal 11 Desember ya 2013 bahwa tempat ini dinyatakan sebagai cagar budaya. Mengapa dikatakan sebagai cagar budaya? Karena tempat ini memiliki sejarah, ya. Memiliki sejarah penting di kota Surabaya. Tadi dikeluarkannya resolusi jihad. Maka di sini cagar budaya. Nah, konsekuensinya sebagai cagar budaya, maka gedung-gedung yang ada di sini tidak boleh direnovasi total, ya, biar tidak mengulangi nilai-nilai sejarah. Nah, di sini saya ditemani salah satu pengurus ya dari cabang Nahdlatul Ulama, yakni Kyai Haji Salahuddin. Nah, ini Salahuddin. Assalamualaikum Kyai.
Baik, ini kami dari Santri Alima akan meliput bagaimana peristiwa resolusi yang itu di Kota Surabaya. Ini kan sangat korelasinya bagaimana ya dalam peristiwa itu ketika keluarnya fatwa jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan tindak lanjuti oleh resolusi jihad itu. Monggo. Monggo ya bisa dijelaskan. Kalau lepas mau nih ngomongin kayak itu enak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai resolusi jihad yang dikeluarkan oleh para ulama yang ada di Surabaya pada saat itu, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ya di kantor ini pada tanggal 22 Oktober 1945. Tapi resolusi jihad itu tidak keluar dengan sendirinya kayak gitu. Jadi, resolusi jihad itu ada gara-gara Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa jihad. Jadi, kalau fatwa jihad itu murni Kiai Hasyim dan kebumiran. Nah, sebelum Pak Hasyim itu mengeluarkan fatwa jihad, beliau memberikan syarat. Jadi setelah beliau menulis fatwa jihad, dan tidak semudah itu kan, Pak Hasyim bisa mengeluarkan fatwa jihad itu tidak semudah itu. Sudah berkali-kali didatangi oleh Soekarno, bahkan Soekarno bersama dengan Bung Tomo pada saat itu. Tapi Mbak Hasyim masih belum mau mengeluarkan fatwa jihad. Nah, setelah beberapa kali para ulama ketemu dan merumuskan bahwa sebenarnya tentara sekutu itu diboncengi oleh Belanda, yang intinya Belanda itu ingin kembali menjajah di Indonesia pada saat itu. Nah, itu lama-lama sudah paham. Oleh karena itu akhirnya beliau menginginkan, karena kemerdekaan kan sudah diproklamirkan. Bahkan 17 Agustus itu kan masih hitungan berapa bulan gitu saja kan. Ke November. Kan ya. Dengan alasan sekutu ini pelucutan senjata dari tentara Jepang. Kan begitu. Tapi ternyata sekutu diboncengi oleh Belanda, ingin menguasai lagi. Nah, kan ya akhirnya kalau istilahnya Surabaya kan kurung, kan itu merdeka gitu. Kan gitu. Terutama para ulama pada saat itu yang berada di garis depan. Nah kok kampung nggih, saya pakai bahasa campuran aja ya. Biar lebih. Nah, biar lebih ya. Nah, ulama yang sudah sedemikian rupa memperjuangkan ini kan ya gagal kan akhirnya kalau ini memang dibiarkan. Akhirnya itulah beberapa ulama utusan kepada Kiai Hasyim untuk segera mengeluarkan fatwa jihad. Nah, itu pun terjadi dialog dengan Mbak Hasyim. Istilahnya Mbak Hasyim itu oposisi. Opo wis wayahe aku ngetokke fatwa jihad. Nah, nek aku ngetokke fatwa jihad ini opo sing dienggo perangan? Apa sudah saatnya saya mengeluarkan fatwa jihad ini? Nah, kalau saya mengeluarkan fatwa jihad ini, apa yang dipakai untuk perang? Kita tentara sudah tidak ada. Pada saat itu kan tentara belum ada. Yang ada kan naskah. Ada beberapa termasuk di antara naskah Hizbullah, naskah Sabilillah. Nah, itu kan belum ada tentara. Tentara orang. Bedil orang duwe, peluru orang duwe. Nah, dari sini terlihat bahwa
jiwa nasionalis Mbak Asih, jiwa kebangsaan Mbak Asih sangat luar biasa. Cintanya terhadap rakyat itu, aku ora gelem rakyat itu dikongkon budal perang, dia orang didukui caranya perang. Haram kuwi. Iku padha karo bunuh diri. Iya, enggak mau. Tapi akhirnya bahwa apalah yang karena yang disuruh menghadap pada saat itu adalah Dewa Prastowo. Dan ya itu yang dianggap. Artinya bahwa itulah yang memberikan istilahnya argumen lah kepada Mbak Asih. Terus dengan jadi senjata peluru gak utara gak. Nah, akhirnya kalau ini jenengan mengeluarkan fatwa, ya kita wurung gak sido merdeka kan gitu. Oh, gak sido merdeka. Artinya bahwa Mbak Asih berpikir alhamdulillah beliau mau membantu, cuman memberikan syarat. Syaratnya aku mari ngetok ini syaratnya undang ulama Jawa Madura. Jadi ulama se-Jawa dan Madura. Setelah itu beliau juga memerintahkan meminta ulama-ulama khusus di Jawa Madura itu untuk membantu beliau sholat istikharah. Bagaimana dengan keadaan? Undanglah ulama Jawa Madura, kumpul ke nenggone kantor HBNU di gedung ini pada tanggal 22 Oktober. Ya, sedangkan Mbak Asih mengeluarkan fatwa jihad itu 11 September. 11 September. Setelah itu bahwa disuruh keliling, perintahkan keliling sama yang dibuat oleh Mbak Asih. Satu menghubungi Kiai Abbas Butet Cirebon. Terus menghubungi Kiai Subuki Paraan Temanggung. Itu suruh menyampaikan sampai mampu ngetok. Jadi tidak hanya anak-anak suku saja yang berjuang. Bukan. Nah, setelah itu beliau-beliau kan diundang. Beliau-beliau diundang, datang ke sini semua. Tanggal 22 itu sesuai yang ada di naskah itu, naskah fatwa jihad dan resolusi jihad itu. Tanggal 22 keluarlah. Resolusi jihad ini dibawa oleh para kiai-kiai, disebarkan ke pondok-pondok. Ketika menjelang 10 November itu mereka berduyun-duyun kembali datang ke Surabaya. Jadi pada saat itu Surabaya ini dapat kiriman ribuan santri dari siap melawan sekutu itu lagi. Sekutu istilahnya apa? Nikah. Orang itu dapat kiriman santri dari Magelang, dari Malang, dari Jogja. Bahkan ada yang gara-gara resolusi jihad ini, ada yang dari Bali. Dalam tanda kutip notabene yang dipimpin oleh I Gede Cokorda siapa gitu. Dengan pasukannya, bukan pasukan itu bukan. Jadi sipil itu ikut gabung, bahkan beliau yang namanya I Gede Cokorda itu gugur ketika peristiwa sebelum. Jadi Surabaya itu memang apa ya, dapat kiriman ribuan santri berdasarkan resolusi jihad. Dan itu kalau katanya yang tua-tua dulu itu duduk perangan. Perangan itu ono strategi ini. Ono cara, ini enggak, ini tawuran massal. Ini tawuran massal, kan ada anunya. Jadi modern ya. Pusat pertempuran itu kan ada di ring 1. Wilayah Tugu Pahlawan sampai Hutan ini pusat pertempuran. Nah itu enggak ada senjata yang kalau ataupun ada senjata itu juga ono oleh bedil gak iso gawe. Jadi peluru itu sudah diisi tapi tidak dikokak. Ya dan akhirnya tiga gepu-gepuan berdileng. Granat pun juga begitu, dapat pampasan terang itu dari Jepang itu granat itu juga begitu. Jadi kayak nyawat watu naik pingnya itu tidak dibuka dilemparkan, ya tidak meletus.
terus dikandani buka pinnya beldok. Lah itu pinnya dibuka tidak dilempar-lempar. Jadi ya memang tidak ada anuan, jadi itu tawuran massa. Yang jadi apa? Yang lebih anu lagi. Ya. Ketika peristiwa 10 November itu kan runtutannya kan banyak, mulai dari penyobekan bendera yang ada di Hotel Pai, gara-gara keluarnya fatwa resolusi jihad ini kan gerak semua anunya apa masyarakat terutama anak-anak Surabaya dengan kok bisa kayak begitu, bagaimana? Nah, ternyata kalau saya itu adalah Surabaya dapat kiriman ribuan santri dan itu membaur dengan anak Surabaya. Yang notabene anak Surabaya juga campuran, ada santri, ada nasionalis, ada. Jadi itu bersatunya antara nasionalis dan santri. Jadi tidak ada gap pada saat itu. Jadi yang nasionalis ya sudah biar nasional, yang santri tapi bisa bersatu membaur. Bahkan yang tujuannya satu melawan sekutu. Dan yang luar biasa pada saat pertempuran itu, jenderal terbaik Inggris itu mati, Jenderal Malabé. Pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah perang besar abad boleh dikatakan perang dunia kedua itu. Perang dunia kedua itu tidak ada catatan sejarah jenderal meninggal di peperangan itu tidak ada. Kecuali di Surabaya. Nah ini pukulan berat. Itu Malabé jenderal terbaik se-Asia Tenggara. Perang nggak tahu kan. Tapi ketika di Surabaya meninggal. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya mungkin ingin tahu kondisi dalamnya. Ketika dikumandangkan atau dideklarasikan tempatnya di mana? Bukan. Ini alunya resolusi. Jadi kalau ini dokumennya aslinya. Tapi kalau yang aslinya tidak ketemu. Karena yang aslinya bukan tulisan ini, tulisan peko. Yang asli tulisan peko. Yang sebelahnya itu fatwa jihad. Ini yang dikeluarkan oleh Basim 11 September. Yang digunakan untuk kampanye. Jadi di posisi ini yang melihat ini dulu ada mereka yang tahu juga ini adalah kongres Ansor. Kongres Ansor pertama ini tahun 30. Nah modelnya seperti ini ya, melingkar gitu ya lokasinya sini ya. Dijadikan ya. Jadi ada meja di tengah ini. Lama dari Jawa maupun Madura kumpul di sini ya. Nah, menunggu ini, menunggu instruksi, dari resolusi jihad. Kiai kumpul ini mengeluarkan apa? Rekomendasi apa? Ya. Jadi begitu ini keluar resolusi jihad itu, ini sudah. Dan apunten ya. 10 November itu perang besarnya itu sekitar 4 hari. Antara tanggal 7 sampai tanggal 10 itu perang besarnya. Jadi yang paling topnya itu tanggal 9-10. Tapi peristiwa 10 November itu tidak cuma itu. Di bulan Jadi bukan setelahnya itu. Orang penyerahan kedaulatan itu tahun 49. Kan gitu. Berarti perang 10 November itu sekitar 4 tahun. Jadi tidak cuma 3 hari, cuma besarnya perang itu ketika momen-momen ini. Apalagi setelah tahu yang namanya Malabé itu meninggal. Oh, sebetulnya tambah kebongan jenggot. Kita di ultimatum para arek Surabaya dengan santri-santri itu dengan radikal, tapi tetap melawan. Yang akhirnya ya itu tadi. Dan rentetannya banyak itu. ini salah satu dokumennya ya. Salah satu dokumen. Dalam apa katanya konon Jenderal Malabé, mobilnya Jenderal Malabé ini yang meledakkan apa benar ya salah satu santri dari Abdul Syekh
Hashim Asyari. Nah, kalau itu wallahu a'lam ya, kita enggak berani mengandai-andai urusan itu ya, karena kita juga enggak ngalami, enggak menangi urusan itu. Yang penting kan Jenderal Malape itu meninggal ketika peristiwa itu. Ya ini berarti lokasinya masih asli ya? Sejak dulu. Asli. Belum ada. Bukan. Sudah termasuk. Jangan. Kalau mau renovasi ya terus izin. Ini kalau diruntut menurut lahirnya ulama berada ini sejak tahun 1996. Sejak 1996. Ini aja kayak masih utuh ini. Ini menjadi kantor PB pertama. Jadi sebelum pindah ke Jakarta, itu kantor PB pertama itu tahun 55 ke Jakarta, karena setelah Republik Indonesia sementara yang ada di Jogja itu dipindah ke Jakarta, seluruh organisasi harus berpusat di Jakarta. Itu tahun 55. Jadi yang di sini namanya Bestur. Bestur, BNU. Bestur, besar. Bestur, nah betul. Di Surabaya ada dua. Ada Hobestur, ada Hobiro. Kalau Hobiro itu kantor kepolisian yang sekarang jadi Polrestabes. Itu nama lain berada. Ya. Kalau yang sini Hobestur, kantor pengurus besar. Nah, betul ulama. Nah, itu Mas Rasa kira-kira ya. Jadi peristiwa yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kiai Salahuddin, salah satu pengurus di Nahdlatul Ulama. Baik, terima kasih Kiai atas penjelasannya yang insya Allah sudah sangat lengkap ya Ustaz ya. Nah, Ustaz, mungkin ada hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini Ustaz? Oke. Jelas namanya peristiwa sejarah ya, pasti kita bisa mengambil hikmahnya ya, mengambil pelajaran bahwa dari peristiwa resolusi jihad itu ini membuktikan bahwa ada begitu besar ya peran ulama, peran santri ya, tentunya di berbagai pelosok daerah Jawa maupun Madura, di Cirebon tadi dijelaskan ya, di Tegal dan semuanya. Ini menjadi pelajaran buat kita sebagai umat Islam ya, tentu harus berani ya untuk bisa memimpin atau ikut terlibat kontribusi terhadap negara ini ya. Jangan sampai nanti dikuasai oleh kelompok-kelompok yang lain, tentunya itu bisa merugikan agama kita sendiri ya. Tentunya sangat merugikan kita sendiri. Dari situlah kita bisa mengambil pelajaran, meskipun saya melihat dari beberapa buku ya, bacaan itu jarang sekali mengungkap bagaimana peran ulama dan santri ini di dalam bersejarah ya, dalam peristiwa 10 November. Tapi perlu dicatat ya, anak-anakku sekalian, di situ tidak semata-mata hanya organisasi NU yang terlibat, tapi organisasi yang lain. Ya. Kalau saya membaca di dalam bukunya Menebas Tradisi ya, yang dikarang oleh Muhammadiyah, itu juga sama terlibat dalam pertempuran sebelum ada dari Idris, dari Sanuri dan sebagainya. Karena itu semuanya, semua ulama dari organisasi manapun bersatu padu. Dan itu setelah keluarnya resolusi jihad itu baru yang dari Jogja juga. Kalau saya pernah membaca di salah satu surat kabar lama itu masih belum jadi yang dari Nahdlatul Ulama, yang dari Muhammadiyah itu belum belum kelompok, bukan, tapi gerombolan istilahnya ya. Gerombolan Muhammadiyah, gerombolan Nahdlatul Ulama, itu gerombolan Muhammadiyah mengirim juga setelah resolusi jadi itu mengirim juga ke Surabaya. Yang dipimpin salah satunya ada nama Kiai Idris itu tadi ya. Itu jadi istilahnya itu kok antik gitu ya, aneh gitu ya. Gerombolan, jadi kayak seolah, tapi memang bahasanya dulu itu kayak begitu. Jadi pemicunya itu adalah resolusi jihad. Kira-kira itu hikmahnya Mas Syah
Iya Ustaz, terima kasih. Yang lebih penting itu generasi mudanya. Dan persatuan ya. Karena dengan kita bersatu, kita bisa mengusir yang namanya sekutu itu. Kalau kita tercerai-berai, nah itu malah gampang disusupi. Seharusnya semua organisasi-organisasi yang di Indonesia ini bersatu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ya ya. Khususnya yang generasi muda sekarang itu, yaitu persatuan dan yang lebih utama lagi, yang penting lagi di atas segala-galanya, akhlak dan kepribadian. Itu yang sekarang mulai terkikis. Pada generasi muda, generasi milenial. Nah, harus bisa bagaimana kita mengenal dan menawarkan ulama, jejak-jejak akhlak para ulama, kepribadian para ulama, terutama terhadap negara kesatuan Indonesia. Itu kira-kira Mas Rasa ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin cukup ya Ustaz ya untuk kali ini ya. Ya sekian dari liputan kami di Resolusi AJT ini. Saya kembalikan ke host yang ada di sekolah.